Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ustadz Ya, Saiful. salamnya jawabnya semangat luar biasa. Oh iya Ini dong. ciri rektor yang milenial nih. Yang jelas tadi habis diberi tumpeng Oh, dari siapa Pak? dari ulang tahunnya Prof. Darto, yang motong Mbak Indah, Oh, mahasiswi gitu. Undip. Oh, jadi ulang tahun Prof. Darto dulu adalah ketua pembina Yayasan Alumni Iya. Universitas Diponegoro. Iya, dapat tumpeng pada hari ini. Ya. Oke. Pak Rektor, Pak Ya. hadir di tengah-tengah kita. Saya kenalkan beliau adalah Bapak Rektor USM Universitas Semarang, Bapak Dr. Supari, yang sekaligus beliau ini Ketua PII. Ya, di bajunya ini ada PII apa ini? Ya. Nanti beliau akan menyampaikan. PII itu kalau boleh tahu apa Pak? PI itu Persatuan Insinyur Indonesia. Itu ada undang-undangnya sudah. Undang-undangnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran. Oh, hafal banget Pak. Iya, biasa dapat materi itu. Ketua harus hafal Pak. Iya, ketua harus hafal. Iya. Itu undang-undang keinsinyuran. Jadi sejak tahun 2014 itu kegiatan keinsinyuran di Indonesia sudah mulai diatur berdasarkan undang-undang tersebut. Semua kegiatan pekerjaan keinsinyuran itu harus dikerjakan oleh insinyur. Dan seluruh insinyur di Indonesia berhimpun dalam satu wadah yang namanya Persatuan Insinyur Indonesia. Dan Pak Rektor selaku Saya diamanahi sebagai Ketua Pimpinan Cabang Kota Semarang. Sebelumnya kalau boleh tahu Pak. Sebelumnya itu jadi satu, Kota Semarang sebagai koordinator dan wilayah Jawa Tengah. Jadi tingkat kota kabupaten jadi satu dengan tingkat wilayah tingkat provinsi, satu orang yang diemban oleh beliau mantan dekan Fakultas Teknik USM, namanya Bapak Insinyur Wisnu Soeharto Diplom HE. Dari USM juga Pak ya? Dari USM. Sebelum Pak Wisnu itu ketuanya Bapak Insinyur Wijatmoko dari Pendiri USM juga, juga. pendiri USM. Jadi PI ini di Semarang dan Jawa Tengah dari generasi dulu, generasi sekarang, Iya. USM terus. USM. Itu USM keren dong Pak. USM memang keren. Siapa dulu rektornya ini? Siapa dulu rektornya sekarang? Ya, oke Pak Rektor. Ini akan bertanya beberapa hal terkait dengan USM. USM kan sekarang sudah maju, Ya. mahasiswanya sudah 20.000 sekian Ya. lebih. Kemudian alumninya sudah 43.000 lebih. Ya. Artinya USM ini sudah menyumbang, mendedikasikan SDM kepada negara, Ya. banyak hal. Mungkin ada harapan-harapan Bapak dari mahasiswa-mahasiswa USM ini yang kuliah selama ini semua supaya benar-benar nanti ketika lulus bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Apalagi tadi kayaknya ada job fair USM dengan Oh, iya. Pemkot deh. Iya. Ini Iya. pas Pak. Iya. Yang mana dulu nih, banyak banget tadi pertanyaannya. Yang pertama ya. Iya. Yang pertama ya USM jadi pada level sekarang ini tentu ini adalah karya besar, jasa-jasa semua pendiri dan orang-orang yang sudah berjasa untuk USM sehingga pada hari ini pada level sekarang ini dengan 20.000 mahasiswa sedang studi, 43.000 alumni, dosennya 400-an lebih, karyawannya sekitar 250-an dan seterusnya. Tentu ini adalah sebagai bentuk kepercayaan masyarakat yang harus kita syukuri, sekaligus menjadi beban tanggung jawab kita bersama untuk menjaga level ini, untuk menjaga kepercayaan masyarakat itu. Oleh karena itu saya berharap ke depan seluruh sivitas akademika itu saya mengajak untuk mari kita bareng-bareng menjaga kepercayaan masyarakat ini, dan levelnya USM ini kita tingkatkan terus, kita berkarya dengan hati, bismillah kita bareng-bareng berinovasi untuk membangun negeri ini. Tadi dengan hati Pak. Iya. Maksudnya apa Pak? Kira-kira jelaskan hati. Apapun kalau kita melakukan sesuatu itu kan berawal dari hati, dari niat ya. Dari hati, dari niat, lalu kita susun strategi, lalu kita lakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai
apa yang kita inginkan. Nah, hati di USM ini ada dua makna. Yang pertama adalah memang hati kita, memang sebagai sumber semua aktivitas kita sebelum kita lakukan itu bermula dari hati, niatan ya. Yang kedua adalah hati ini menjadi core values-nya USM. Sekaligus saya kenalkan di sini Mas Saiful. Core values hati USM itu harmoni, akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Harmoni. Saya tahu dan kita semua tahu bahwa USM itu tadi harus kita jaga levelnya, kita tingkatkan dengan perubahan-perubahan, kemajuan-kemajuan. Kemajuan itu adalah sebuah perubahan. Kita semua ingin maju, ingin meningkat, maka itu ada perubahan. Maka perubahan itu harus kita sikapi selalu ada. Namun perubahan itu harus tetap menjaga harmoni. Jangan sampai berubah tapi banyak yang patah-patah semangatnya gitu. Tetap harus jaga tuh semangatnya. Makanya perubahannya harus dengan harmoni. Lalu akuntabilitas. Saya mengajak ke teman-teman bahwa yang punya amanah itu kalau ditanyai kenapa begini, kenapa begitu, juga berkas-berkasnya ada. Semua bisa ditelusuri lah. Dengan pemberkasan, dengan dokumen, dengan reasoning, dengan sebagainya itu semua bisa dijelaskan dengan baik tanpa dokumen maupun kalau itu diperlukan memang perlu dengan dokumen tanpa itu. ada yang disembunyikan. Open management ya. Kemudian ada transparansi. Transparansi ini tentu ke depan kita mau kemana dalam proses pengambilan kebijakan, seluruh yang berkepentingan itu dilibatkan sehingga semua merasa melu handarbeni kalau di Jawa itu ikut memiliki, sehingga nanti kalau policy itu dijalankan juga wah ini karya kita bareng-bareng. Transparansi termasuk capaian-capaiannya, kita datanya Mas Saiful kan pegang data sekarang ya. Sekarang semua data semua boleh melihat, boleh menafsirkan artinya, boleh mengusulkan selanjutnya kita mau ngapain. Kita bicarakan bareng-bareng. Transparansi. Kemudian I-nya integritas. Kadang ada beberapa hal yang untuk melakukan sesuatu itu kadang birokrasinya terlalu berbelit-belit juga ada. Oleh karena itu sepanjang kita melakukan sesuatu itu dengan integritas kita untuk kemajuan USM, itu jalan-jalan dulu enggak apa-apa. Nanti di jalan di tengah-tengah bisa kita bicarakan. Toh nanti kalau itu integritinya itu untuk kemajuan USM mestinya akan ketemu nanti. Kita koreksi bareng-bareng, kita arahnya yang kita betulin bareng-bareng. Jadi apapun yang akan kita kerjakan, baik itu menjawab pertanyaan orang, kita berkarya, itu adalah integritasnya untuk kemajuan USM. Karena dengan cara itulah, dengan membangun USM itu kita sudah membangun negeri ini sesungguhnya. Karena sudah setiap tahun kita meluluskan, setiap semester kita berkarya meneliti, setiap semester kita mendidik adik-adik. Itu Pak, hati tadi. Ya. Hati ini kira-kira hanya untuk spesifik dosen dan karyawan atau untuk mahasiswa juga kira-kira core values ini Pak? Semua yang terlibat dan bersinggungan dengan kegiatan USM itu kami ajak, kami tanamkan untuk menggunakan hati ini. Pimpinan USM, dosen USM, karyawan USM, mahasiswa USM juga. Dan Presiden mahasiswa barusan kontak-kontak dengan saya hari Senin tanggal 20 jam 2 sampai selesai akan ada bisik dengan rektor. Sudah ada di leafletnya di media sosial. Bisik itu adalah bincang asik menurut dia. Bincang asik ya, dengan rektor. Wah. Itu adik-adik BEM itu. Bincang asik dengan rektor. Hari Senin tanggal 20 jam 2. Tapi karena saya ada acara mendadak dari yayasan tadi Prof. Darto dan Pak Arsoyo mengagendakan pertemuan dengan beberapa orang penting yayasan dan Dewan Penyantun di Jakarta. Saya mungkin akan Zoom dari Jakarta. Tetapi ketua tim Satgas Core Values nanti yang akan menangani itu di telekonferensi. Bisik tentang Core Values USM. Silakan diikuti nanti. Senin tanggal 20 jam 2 sampai selesai. Jam 2 siang sampai sore. Itu akan membahas detail tentang core values yang juga akan ke adik-adik mahasiswa. Justru ini yang menyelenggarakan adalah mahasiswa. Presidennya mahasiswa. Artinya hati ini akan merasuk dalam mahasiswa. Menyentuh ke semua yang bersinggungan dengan
Universitas Semarang. Daftar kuliah cukup di rumah aja. Kalian bisa masuk secara online melalui web USM di pmb.usm.ac.id. Setelah masuk ke web, kalian harus buat akun dengan menekan tombol daftar sekarang. Selanjutnya, login akun kalian, isi data lengkap dan nilai raport. Kemudian upload berkas raport dan ijazah, terus pilih program studi, kelas, lalu klik daftar mahasiswa baru. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp di 085 6400 12229. Daftar kuliah cukup di rumah aja. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Punya fasilitas olahraga, Gelora USM. Masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with a hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary.
to the younger generations. We entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Artinya harapannya ke depan ketika mahasiswa ini lulus dari USM, dia berkarya, bekerja di pemerintahan, kemudian di perusahaan, di korporat dimanapun juga tetap pakai hati, Pak. Iya, selalu dipakai hati. Ya. Pak Rektor, ini USM kan tadi juga kerjasama dengan Pemkot ya, untuk menggelar kegiatan job fair. Apakah dibutuhkan kira-kira antara kolaborasi antara dunia pendidikan Ya. dengan Pemkot? Sejauh mana sih USM Ya. dengan Pemkot Kota Semarang ini? Ya, kalau kita menjawab pertanyaan sejauh mana, ya, itu saya tarik kembali ke belakang bagaimana USM ini didirikan. USM ini didirikan oleh para pendiri, 5 tokoh nasional itu, yaitu Prof. Sudarto SH, Profesor Dr. Mulyono Trasuternoyo, lalu Prof. Muladi, ada Prof. Yutoto, dan Insinyur Wijatmoko. Itu adalah untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang saat itu nampak sekali pada tahun 87 itu, satu kursi perguruan tinggi itu direbutkan oleh ratusan usia lulusan SMA, lulusan sekolah menengah. Se-Indonesia. Iya, sehingga betapa sulitnya untuk kuliah. Makanya sampai sekarang pun di Jawa Tengah itu masih di angka 23, sekian% angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Artinya setiap 4 remaja usia kuliah itu hanya 1 yang jadi mahasiswa, ya, yang 3 enggak. Nah, negara-negara maju itu ya mestinya dari 4 remaja ini 3 lah yang sarjana, yang 1 enggak, itu akan lebih maju lagi. Nah, dari situ USM ini dilahirkan. Oleh karena itu, karena USM ini ada di Kota Semarang, tentu kami terjemahkan ya USM harus tumbuh bareng dengan Kota Semarang. Karena USM Kota Semarang di Jawa Tengah, ya USM harus tumbuh bareng dengan Provinsi Jawa Tengah. Karena di Indonesia tumbuh bareng dengan Indonesia. Tapi lingkaran terkecilnya adalah Kota Semarang. Namanya aja Universitas Semarang. Bareng tumbuh dengan Kota Semarang. Jadi masalah-masalah di Kota Semarang itu menjadi masalahnya Universitas Semarang. Karya-karya Universitas Semarang itu juga akan diimplementasikan di Kota Semarang. Tentu ini adalah timbal balik yang kami jalin terus-menerus. Kami selalu melangkah bareng dengan Kota Semarang, baik itu wali kota maupun dinas-dinas terkait maupun institusi-institusi yang di bawahnya, pemerintahan yang di bawahnya. Universitasnya dengan wali kota atau dengan dinas, dekan-dekan, KLPPM, itu bisa dengan camat, lurah, dan seterusnya, untuk menerapkan karya-karya dari USM. Pertama adalah di ring Kota Semarang. Jadi harapannya kami akan tumbuh bareng. Ya. Terima kasih Pak Rektor. Luar biasa di USM sudah kolaborasi dengan Pemkot Semarang. Banyak karya-karya termasuk inovasi dari dosen maupun mahasiswa USM yang selama ini sudah dipakai Pemkot, Pak. Misalkan karya dari dosen dari hasil riset atau penelitian yang sudah diterapkan pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi suatu permasalahan. Kira-kira apa, Pak? Ya. Contoh yang paling hangat yang terakhir itu adalah tentang pipa resapan. Ada rekan kami di Universitas Semarang, dosen dari Fakultas Teknik itu mengambil S3 di Undip, disertasinya tentang pipa resapan. Setelah sumur resapan ada pipa resapan. Klaim dari dosen yang bersangkutan itu tingkat meresapnya air bisa lebih efektif 20 kali lipat
serapannya, Oh. ya. Itu dalam rangka untuk mengurangi air larian di atas tanah kalau ada hujan, sehingga masuk ke pipa resapan itu ke dalam tanah. Itu 20 kali lebih besar daripada sumur resapan, sehingga larian yang di muka tanah ini berkurang. Artinya nanti banjir-banjir akan berkurang dan sedimen-sedimen lumpur yang dari atas juga akan berkurang, yang mendangkalkan sungai-sungai. Tetapi sisi lain menambah cadangan air tanahnya jadi lebih banyak dan lebih lama. Harapannya kalau ada daerah kekeringan 2 minggu, ya ini jadi tinggal 3 hari atau paling 1 minggu dalam 1 tahun gitu. Karena cadangan air tanahnya bertambah karena disuntik oleh air-air lewat pipa resapan. Harapannya ini makin banyak, dan kemarin sudah diresmikan oleh Ibu Wali Kota juga di salah satu kelurahan mewakili dari daerah-daerah yang lain. Sebelumnya juga sudah dipasang, kemudian ini akan terus-menerus. Bahkan dari kota, Wali Kota menyediakan anggaran untuk monitoring seefektif apa sih pipa resapan ini. Itu akan selalu disurvei tentang efektivitasnya. Daerah-daerah terkait kekeringannya seperti apa juga akan. Nah, ini harapannya nanti akan menjadi satu paket dengan IMB harapannya. Jadi setiap bangunan-bangunan mesti dilengkapi dengan pipa resapan itu. Dan ini jadi, adalah ini dalam rangka menunjang kemarin Pak Iswar sudah menyampaikan. Pas saya dengerin di radio di mobil Mas Saiful. Oh ya. Pak Iswar, Pak Sekda Kota Semarang menyampaikan bahwa idealnya itu di Kota Semarang itu tercapai zero delta Q. Artinya semua air yang diproduksi oleh rumah, termasuk air hujan ya, itu harus terserap di pekarangannya sendiri. Nggak kemana-mana. Nah, kalau itu terjadi kan aman. Jalan-jalan nggak banjir, tetangga nggak banjir, daerah lain nggak banjir. Jadi ini menurut saya sangat match dengan penemuan dari rekan dosen yang namanya Pak Edi. Pak Edi Susilo ya? Edi Susilo Dr. Edi Susilo di Fakultas Teknik Sipil di USM. Itu yang terhangat. Dan kemarin juga diproses pembuatan paten sebagai rektor, saya juga wirawiri ikut mensupport itu dan sudah turun insya Allah. Dan kemudian untuk penelitian matching fund lolos minggu terakhir laporan ke saya, sudah seleksi di Tangerang dan lolos untuk penelitian matching fund lanjutnya. Dan ini kan berarti USM keren Pak, memberikan kontribusi nyata terhadap permasalahan banjir di Kota Semarang. Iya, itu salah satu harapan Universitas Semarang, bahwa karya-karya tadi mesti bisa dihilirisasi, masyarakat langsung bisa merasakan manfaatnya. Itu karya ipteknya. Dan karya-karya lulusannya juga harapannya langsung terserap ke mereka. Makanya program pemagangan di MBKM, program MBKM ini kami gencarkan di USM dan ke semua program studi. Ya. MBKM Pak, mungkin pemirsa USM TV biar tahu Pak, gambaran terkait MBKM itu apa sih gitu? Oh iya. Gambaran umumnya Pak, mahasiswa disuruh ngapain? Kok ini Mas Menteri ini menggaungkan MBKM? Mungkin Pak Rektor ini bisa menjelaskan sedikit. Ya, ini Mas Menteri memang mendapat beberapa komentar ya. Ini kok kelihatannya kok beda dengan yang lain-lain gitu ya, menteri yang lain-lain. Gitu ya. Cuman secara khusus saya sebagai rektor menangkap ini positifnya juga banyak. Meskipun ini juga bukan hal yang baru sama sekali. Dulu menteri yang lama ada link and match gitu ya. Sekarang namanya MBKM. Tapi tujuannya adalah agar mahasiswa itu enggak gagap. Ketika lulus langsung berhadapan dengan dunia kerja. Dunia kerja itu dikenalkan bahkan pada saat masih menjadi mahasiswa. Nah, MBKM ini adalah beberapa kegiatan, ada banyak. Itu salah satunya adalah untuk mengenalkan dunia kerja itu sejak jadi mahasiswa. Ada yang jadi pengusaha sejak jadi mahasiswa, ada yang sudah bekerja di sebuah industri, di sebuah kantor, di sebuah institusi yang di luar USM. Nanti kalau bekerja di sana 1 semester, 4 bulan, pulang diakui 20 SKS. Seolah-olah kuliah untuk yang zaman saya dulu kuliah. Tetapi itu kegiatannya bisa kegiatan yang lain yang memang real dibutuhkan oleh masyarakat. Itu kita akui 20 SKS. Dan itu bisa 2 kali. Selama kuliah? Selama kuliah. Jadi semester depannya masih bisa lagi, begitu lagi, 20 SKS lagi diakui. Itu yang di luar perguruan tinggi. Untuk yang dalam perguruan tinggi, misalnya Mas Saiful
adiknya kuliah di teknik elektro, bisa juga ngambil kuliah di ekonomi karena ingin menguasai tentang manajemen perusahaan misalkan. Boleh di sana 1 semester, diakui 12 SKS juga. Beda program studi tetapi masih dalam satu perguruan tinggi. Itu 1 semester, yang di luar perguruan tinggi 2 semester. Totalnya ada 3 semester dan itu 60 SKS. Itu sudah hampir separuh dari program sarjana. Kan sarjana itu separuhnya kan 144. Jadi cuma 72. Ya. Ini sudah 60 SKS. Ini kan hampir separuh. Yang lain-lain yang belakang itu ya buat artikel, ujian sarjana dan seterusnya. Jadi ini memang benar-benar mengenalkan sejak mahasiswa dengan dunia nyata. Sehingga nanti smooth banget. Link and match-nya itu akan semakin terasa. Istilahnya MBKM. Itu bisa di pekerjaan tadi, bisa di misi kemanusiaan, bisa di penelitian, bisa di dalam banyak aspek. Mengajar juga. Bahkan mengajar yang nggak ada kaitannya sama sekali. Ada mengajar di SD, dan itu dibiayai oleh negara. Dan itu dibutuhkan oleh masyarakat itu. Sehingga mahasiswa itu sudah merasakan negara ini butuh saya langsung, tidak harus sesuai dengan bidangnya. Karena ke belakang ini Mas Menteri sendiri sudah men-state bahwa kita sudah mengalami penurunan kemampuan untuk forecasting apa saja lapangan kerja 10 tahun, 20 tahun ke depan. Daftar kuliah cukup di rumah aja. Kalian bisa masuk secara online melalui web USM di pmb.usm.ac.id. Setelah masuk ke web, kalian harus buat akun dengan menekan tombol daftar sekarang. Selanjutnya, login akun kalian, isi data lengkap dan nilai raport. Kemudian upload berkas raport dan ijazah, terus pilih program studi, kelas, lalu klik daftar mahasiswa baru. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp di 085 6400 12229. Daftar kuliah cukup di rumah aja. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Fasilitas olahraga, gelora Depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations.
Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Karena banyak lapangan kerja akan hilang, banyak lapangan kerja akan muncul dengan disrupsi digital, dengan society 5.0, dengan revolusi industri 4.0, atau nanti akan ada lagi revolusi itu. Jadi kita sudah mengalami, sebagai perguruan tinggi sudah mengalami penurunan kemampuan untuk forecast besok kerjaanmu di profesi ini, itu besok mungkin sudah hilang, ganti dengan hal-hal yang baru. Makanya link and match ini menjadi transisi yang menurut saya positif. Meskipun bukan sama sekali baru. Betul. Setuju Pak Rektor. Ya. Berarti mahasiswa benar-benar diberikan kesempatan 3 semester, Ya. benar-benar merdeka, sesuai Ya. dengan namanya, merdeka Sesuai belajar. dengan pilihan dia juga. Namanya merdeka Iya, belajar, merdeka kampus belajar merdeka. kampus merdeka. Jadi mereka juga belajar milih yang mana yang akan dipelajari untuk pengalaman dia belajar untuk mengatasi problem di masyarakat. Ya, Dan saat ini USM sangat support untuk program ini Pak ya. sangat, Ah, sangat, oke, bagus, sangat Pak. juga. Ya. Semoga program MBKM ini bisa dirasakan oleh banyak mahasiswa kita Pak, Ya. lolos. Amin. Kemudian yang selanjutnya Pak, dalam waktu dekat USM ini kan akan menjadi tuan rumah kontes robot Indonesia. Selama ini kan 2022 itu di ITS negeri, 2021 di UGM negeri juga, 2020 di ITB negeri 2, ini 2023 di kampus USM kontes robot. Ada harapan atau mungkin hal yang disampaikan Pak Rektor biar masyarakat juga atau pemirsa Ya. USM TV terkait dengan kontes robot Indonesia ini? Ya, para pemirsa USM TV, ya, boleh saya sapa ya. Boleh, boleh. Ya. Tahun 2023 Universitas Semarang akan menjadi tuan rumah pelaksanaan kontes robot Indonesia. Dan salah satu divisi baru yang muncul pada periode tahun ini adalah divisi robot bawah air. Itu pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia, dan itu di USM nanti bulan Juni, dan akan dilaksanakan di kolam renang di lantai 10 gedung kita podcast sekarang ini. Jadi ada kolam renang yang belum pernah digunakan, nanti akan dipakai untuk kontes robot Indonesia
divisi robot bawah air pertama kalinya di Indonesia. Itu saya yang termasuk yang mendorong, Mas Saiful, karena Indonesia itu 2/3-nya permukaan buminya itu air. Laut. Kita sering kesulitan dalam menangani laut, termasuk dasar lautnya nggak kelihatan. Maka harus muncul talenta-talenta baru dari Indonesia yang akan menangani laut kita. Dasar laut pun bisa kita lihat. Bisa diekspor, Pak ya. Suatu saat nanti bisa diekspor, bisa kita lihat ada apa. Kalau ada black box di sana nggak ketemu-ketemu, kita bisa nemukan sendiri. Robot Nggak dari usah minta tolong. Indonesia. Iya. Kalau perlu kita yang nolong mereka-mereka yang di luar negara lain nanti. Itulah tadi, kalau USM itu ingin tumbuh bareng dengan Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, USM juga ingin menciptakan, membangkitkan, menumbuhkan talenta-talenta tentang robot ini di Indonesia. Itu bagian dari kontribusinya USM. Ingin berkarya untuk itu, memberikan lapangan seluas-luasnya untuk memunculkan talenta-talenta itu. Makanya kami berkomitmen, yayasan juga sudah support bahwa nanti tahun ini itu akan dilaksanakan kontes robot Indonesia di kampus USM. Selain divisi-divisi yang biasa, robot beroda, berkaki, lalu yang untuk seni tari. Yang terbaru adalah yang divisi robot bawah air. Yang pertama. Baru pertama dan kali. USM nggak perlu nyewa kolam renang di luar, Nggak Pak. perlu. Kita sudah punya dan masih bersih. Tadi saya lihat masih clear, masih terpelihara dengan sangat baik. Jadi nanti banyak mahasiswa dari seluruh penjuru negeri ini akan menyaksikan kontes robot bawah air pertama ini. Keren ini USM, Pak. Harapannya USM berikan hal yang baru. Mohon doanya Pak Ustadz. Termasuk nanti tadi, kalau yang nggak bisa rawuh ke sini bisa melihat lewat TVRI, lewat televisi media-media yang live USM atau TV. USM TV live streaming bisa melihat dari termasuk sana. tadi Pak Pembina Yayasan menyampaikan ke kita, mungkin di Semarang ini kampus yang punya media radio dan sekaligus TV ini baru USM nih, Pak. Limit ya. Artinya kan kita punya yang punya dua-duanya baru USM. USM. Ya, beberapa sudah punya radio saja, Belum punya beberapa TV. punya TV. Ya, tapi yang punya TV nggak punya radio, yang punya radio nggak punya TV. Dan USM punya dua-duanya. Yang punya Pak. dua-duanya, iya. Rektornya keren ini, Pak, ini. Iya. Wah. Tergantung Oke, Pak ustadznya. Rektor. Terakhir Pak Rektor ini, USM ini bulan Juni nanti akan memperingati ulang tahun atau Disnatalis yang ke-36. Ya. 36 itu usia yang sudah cukup lumayan lah. Ya. Artinya harapan-harapan apa Pak Supari sebagai Pak Rektor ini, sebagai pucuk pimpinan, apa yang bisa Bapak harapkan terhadap ulang tahun yang ke-36 ini? Ya. Secara umum saja ya, harapan saya sebagai rektor ya, bagi saya ini orang yang konsen di kualitas sebenarnya ya. Itu saya berharap agar ya USM ini meningkat kualitasnya. Tadi saya sampaikan kita pakai hati. Yang nomor 1 H itu adalah harmoni. Jadi semua perubahan itu mesti harmoni. Tetapi jangan yang penting harmoni lalu nggak maju-maju. Harus maju. Nah, cuma harus majunya itu juga harus harmoni. Harus dua-duanya. Iya, dua-duanya. Jangan harmoni tok tapi nggak maju. Karena saya orang kualitas ya. Jadi kualitas itu ya kita melihat tahun sekarang, besok harus meningkat. Itu namanya kualitas. Kita nggak bisa dibandingkan dengan orang lain, pihak lain yang sudah di level tertentu. Itu kita mesti berangkat dari kondisi kita sekarang sendiri. Itu. Jadi kalau kemarin itu profesornya masih 4, ya nanti jadinya 5, jadi 6, jadi 7. Tahun ini semoga jadi 8. Amin. Iya, profesornya. Doktornya tambah 20 orang. Itu harapannya ya. Mahasiswanya, kalau mahasiswa USM beberapa program studi sudah nggak bisa ditambah lagi. Karena dosennya sudah stuck. Makanya kalau mau daftar USM cepat-cepat saja di awal. Di awal. Iya, jangan belakangan. Nanti kalau sudah close, sudah nggak ada kursi lagi. Karena USM sekarang modelnya bukan nambah mahasiswa lagi. Sebagian besar program studi. Cuma masih ada 1-2 yang memang masih harus ditambah lagi mahasiswanya. Tapi ada banyak yang sudah stuck. Makanya quality yang kami tingkatkan. Tadi karya-karya dosen, karya-karya mahasiswa, serapan lulusan USM, peningkatan gaji pertama lulusan USM,
dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kami harapkan, dan tentu saja karya-karya hasil ipteknya USM yang digunakan oleh Kota Semarang, yang digunakan oleh Jawa Tengah itu juga meningkat dan memberikan manfaat yang manfaatnya meningkat juga, baik meningkat dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas yang coveragenya akan makin luas. Itu harapan saya sebagai rektor. Baik, terima kasih Pak Rektor, Bapak Dr. Supari yang telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga USM semakin jaya, Amin. Apalagi dengan hati berinovasi, membangun negeri, Ya. Benar-benar tercapai. Karena di usia yang ke-36 ini, USM semakin memberikan kemanfaatan, keberkahan bagi bangsa Indonesia ini. Amin. Terus pun, Pak Ya. Rektor, selamat sore. Selamat sore, Mas Eko. Daftar kuliah cukup di rumah aja. Kalian bisa masuk secara online melalui web USM di pmb.usm.ac.id. Setelah masuk ke web, kalian harus buat akun dengan menekan tombol daftar sekarang. Selanjutnya, login akun kalian, isi data lengkap dan nilai raport. Kemudian upload berkas raport dan ijazah, terus pilih program studi, kelas, lalu klik daftar mahasiswa baru. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp di 085 6400 12229. Daftar kuliah cukup di rumah aja. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Punya fasilitas olahraga, Gelora USM. Masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm.
journey cannot stop at all. Since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in.